Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rulani Gloria Runtuwene, mahasiswa FEB UGM Yogyakarta, Angkatan 74. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai General Business Environment, yaitu analisis faktor-faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi performa PT Meres Seputan Mining. Kita masuk dalam latar belakang. Kemajuan dan pertumbuhan perekonomian suatu negara tidak lepas karena adanya pengaruh dari beberapa sektor yang ada. Salah satunya ialah sektor pertambangan. Nah, kontribusi yang diberikan dari sektor pertambangan tentunya memberikan dampak bagi pembangunan suatu negara, tak terkecuali Indonesia. Keberadaan sektor pertambangan yang ada di Indonesia tentunya tidak lepas dari kekayaan sumber daya alam yang ada, sehingga hal ini memberikan peluang bagi perusahaan-perusahaan untuk membuka bisnis pada sektor ini. Kondisi inilah yang membuat semakin meningkatnya pertumbuhan perusahaan pertambangan yang ada di Indonesia. Dalam keadaan tersebut, perusahaan-perusahaan tambang harus melakukan strategi yang tepat agar perusahaannya dapat bersaing dan bertahan dengan menganalisis faktor-faktor eksternal apa saja yang dapat mempengaruhi bisnisnya. Rumusan masalah, di sini ada 3. Yang pertama, apa sajakah faktor-faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi PT MSM dalam melakukan kegiatan bisnis? Kedua, apa sajakah peluang dan ancaman yang muncul dari faktor-faktor lingkungan eksternal yang telah diidentifikasi mempengaruhi PT MSM dalam melakukan kegiatan bisnis? Yang ketiga, strategi apa yang dapat diterapkan oleh PT MSM di masa yang akan datang? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi PT MSM dalam melakukan kegiatan bisnis. Kedua, mengidentifikasi peluang dan ancaman yang muncul dari hasil identifikasi faktor-faktor lingkungan eksternal. Ketiga, memberikan rekomendasi strategi bagi PT MSM yang dapat diterapkan untuk kedepannya. Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis faktor-faktor lingkungan eksternal pada PT MSM, yaitu menggunakan data sekunder, di mana diperoleh dari berbagai macam literatur, seperti berita, artikel, website perusahaan, internet, dan media baca lainnya. Manfaat penelitian, yang pertama, manfaat bagi perusahaan. Hasil penelitian ini akan memberikan gambaran tentang faktor-faktor lingkungan eksternal perusahaan dan memberi gambaran mengenai peluang dan ancaman yang berada di sektor pertambangan ini. Nah, sehingga manajemen PT MSM dapat mengambil keputusan-keputusan yang bersifat strategis dari gambaran-gambaran tersebut. Yang kedua, manfaat bagi pihak lain. Penelitian ini dapat memberikan perspektif baru dan tambahan pengetahuan bagi para pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi dalam pengembangan penelitian selanjutnya. Selanjutnya kita masuk dalam profil perusahaan. PT Meres Seputan Mining atau MSM ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis pertambangan emas. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1986 dengan memiliki wilayah konsesi yang sangat prospektif, yaitu seluas 8.969 hektar, dari luas keseluruhan yaitu 744.000 hektar. Perusahaan ini terletak di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, tepatnya Indonesia. PT MSM merupakan pemegang kontrak karya generasi keempat. Nah, pada tahun 2014, PT Arci Indonesia memegang 100% saham PT MSM melalui akuisisi Archipelago Resources Private Limited dari Archipelago Resources. Nah, maka sejak tahun 2014, PT MSM berada di bawah naungan PT Arci Indonesia. Nah, salah satu area pertambangan emas PT MSM adalah proyek Tokatindung yang merupakan pertambangan terbuka untuk mineral emas dan perak yang berskala menengah di Minahasa Utara dan Bitung, Sulawesi Utara, Indonesia. Selanjutnya, visi dan misi dari PT MSM. Visi yaitu menjadi perusahaan tambang terpadu kelas dunia yang efisien dan terdepan di Asia Tenggara dengan tingkat pengembalian tertinggi bagi seluruh pemangku kepentingan. Nah, misinya berupaya tanpa henti meraih keunggulan, pertumbuhan berkelanjutan, dan posisi terdepan dalam bisnis tambang melalui penerapan praktik industri dan optimalisasi operasional saat ini. Kedua, pencarian peluang nilai tambah di logam mulia lainnya, dan pengembangan usaha atau jasa di bidang pertambangan. Yang ketiga, pemanfaatan secara maksimum
aset, keahlian, keterampilan, dan pengalaman demi peningkatan nilai bagi pemegang saham. Yang terakhir, mendorong pengembangan karyawan, peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar, dan pemeliharaan lingkungan. Nah, kita masuk dalam analisis faktor-faktor lingkungan eksternal. Di sini ada 9 faktor. Yang pertama, aspek ekonomi. Nah, peluang saat ini di Indonesia sedang terjadi mewabahnya virus, yaitu yang dinamakan pandemi COVID-19. Ini membuat harga emas menjadi naik karena adanya ketidakpastian ekonomi global serta instrumen investasi lainnya yang tertekan oleh wabah COVID-19. Nah, harga emas yang mengalami kenaikan ini akan menarik para masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi tinggi, yaitu para pengusaha, pebisnis, dan lain-lain untuk menstabilkan usaha mereka di tengah pandemi COVID-19. Sehingga ini merupakan peluang bagi PT MSM. Nah, ancaman perekonomian yang tidak stabil ini akibat pandemi COVID-19 membuat kegiatan ekspor terganggu. Strategi, agar stabilitas produksi tetap berjalan, PT MSM harus meningkatkan pemasarannya di dalam negeri. Nah, selanjutnya faktor yang kedua yaitu lingkungan demografi. Peluang di sini dalam bonus demografi diprediksi bahwa Indonesia dia akan mendapatkan bonus demografi hingga tahun 2045. Nah, sehingga ini merupakan peluang bagi PT MSM karena ketersediaannya tenaga kerja yang produktif. Nah, ancaman memilih para generasi milenial yang memiliki karakteristik cenderung berpindah-pindah tempat kerja. Nah, hal ini akan meningkatkan turnover bagi PT MSM karena kalau turnover dari perusahaan itu tinggi, maka itu merupakan suatu dampak yang buruk bagi perusahaan. Nah, strategi memberikan sistem budaya kerja yang lebih fleksibel akan membuat mereka bekerja dengan nyaman. Selanjutnya, aspek politik. Aspek politik yang pertama, peluang memberikan peluang bagi perusahaan untuk tetap melanjutkan program pengolahan pertambangan yang sudah disetujui bersama dengan pemerintah setempat. Ancaman tertundanya pilkada serentak di Indonesia tahun 2020 ini akan memberikan perubahan di mana peran dari kepala daerah dalam mengambil kebijakan akan sedikit sulit. Nah, strategi adanya kejelasan hukum untuk mengatur penundaan pilkada di Indonesia, sehingga kebijakan dari kepala daerah dalam program-program yang dilakukan PT MSM bisa berjalan dengan baik dan sesuai. Aspek pemerintah, peluangnya, kebijakan pemerintah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, ini merupakan peluang bagi PT MSM, yaitu akan mengurangi biaya perusahaan karena kebijakan PSBB yang membuat para pekerja diliburkan. Nah, ancaman, kebijakan pemerintah Indonesia yang menetapkan PSBB di mana membatasi kegiatan penduduk yang artinya hal ini akan berpengaruh terhadap kegiatan produksi perusahaan. Nah, strategi, melakukan penjadwalan para pekerja atau shift agar supaya jumlah karyawan yang bekerja di perusahaan tidak banyak dengan tetap mengikuti arahan dari pemerintah. Nah, aspek hukum domestik, peluangnya UMP yang mengalami kenaikan sebesar 8,51% tahun 2020 dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang ada di perusahaan. Nah, ancaman apabila terjadi penurunan tingkat produksi dari pertambangan emas, maka akan mempengaruhi pendapatan dan dengan sendirinya juga akan mengancam keuangan perusahaan. Nah, strategi PT MSM harus mengantisipasi jika terjadi penurunan kualitas kinerja dari para pekerja dengan memberikan pelatihan dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas dari para pekerja. Selanjutnya, aspek hukum internasional, peluangnya, bentuk kerjasama antara Indonesia dan Liechtenstein merupakan peluang bagi PT MSM dalam meningkatkan produksi tambang emas. Ancaman, apabila perusahaan tidak menjaga kualitas dari produksi, maka hal ini merupakan ancaman bagi PT MSM. Bahwa perusahaan yang bergerak dalam industri ini cukup banyak di Indonesia sehingga akan memicu persaingan antar perusahaan. Strategi, untuk dapat menjaga kualitas hasil produksi, maka perlu PT MSM untuk meningkatkan sumber daya manusia dan teknologi pengelolaan pertambangan. Yang ketujuh, lingkungan sosial dan budaya. Peluangnya mengutip dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Pasal 3, PT MSM dapat mempekerjakan para masyarakat yang berada di lingkungan area tambang dengan tetap memperhatikan potensi dan kemampuan. Nah, ancamannya, masyarakat yang berada di lingkungan area tambang yang tidak memiliki skill dalam melaksanakan pekerjaan
tentu akan mempengaruhi kualitas pekerjaan di perusahaan. Strategi, melakukan pelatihan internal kepada masyarakat calon tenaga kerja yang berdomisili di sekitar area tambang, sehingga kualitas pekerjaan akan meningkat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, lingkungan alam, peluang, lokasi atau lahan bekas tambang dapat dikelola menjadi tempat wisata dengan melakukan penghijauan seperti menanam berbagai jenis pohon. Nah, ancaman, jika limbah pembuangan hasil olahan emas tidak dikelola dengan baik, ini akan memberikan dampak buruk bagi perusahaan karena akan mencemari lingkungan. Strategi, perusahaan harus menekankan kepada karyawan untuk taat kepada peraturan tentang pengelolaan lingkungan agar supaya terhindar dari dampak-dampak buruk yang akan membawa kerugian bagi perusahaan. Teknologi informasi, peluangnya yaitu membantu perusahaan dalam segala aktivitas pertambangan, baik dalam pengelolaan manajemen administrasi maupun dalam produksi. Nah, ancaman, para pekerja yang tidak mampu untuk menggunakan teknologi tersebut. Strategi, melakukan peningkatan skill bagi para pekerja lewat pelatihan yang akan memberikan peningkatan kualitas. Nah, kesimpulan, faktor-faktor lingkungan eksternal sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan bisnis PT Meres Sepetan Mining. Nah, faktor-faktor tersebut yaitu aspek ekonomi, lingkungan demografi, aspek politik, aspek pemerintah, aspek hukum domestik, aspek hukum internasional, lingkungan sosial dan budaya, lingkungan alam, dan teknologi informasi. Nah, saran, pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, memanfaatkan bonus demografi. Yang kedua, meningkatkan motivasi dengan menerapkan career planning yang jelas. Dan yang ketiga, meningkatkan skill dan potensi para pekerja. Nah, yang kedua, dalam pengembangan operasional, saran yang diberikan yaitu yang pertama, meningkatkan keamanan para tenaga penambang. Yang kedua, meningkatkan sistem pengelolaan limbah pembuangan. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas produksi dengan melakukan pengawasan dalam proses penambangan. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.